Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Kita umat awam tidak akan terpecah belah sebenarnya. Ketika difatwakan, misalkan MUI sudah memberikan fatwa, jangan mengadakan tahlilan karena ini bid'ah, memerangi ini mendapatkan pahala. Tentunya para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang lain akan menyuarakan suara yang sama kepada umat, kepada orang yang ditinggal mati oleh keluarga. Hendaknya kita tidak perlu tahlilan karena ada fatwa ini dari ulama. Kita harus meninggalkan. Nah, kalau kita sudah serentak nih, NU, Muhammadiyah, mereka sudah serentak untuk mendakwahkan ini, tidak melakukan ini, pasti umat yang di bawah-bawah tidak akan merayakan, teman-teman. Karena ada pahala yang lebih besar ketika kita menghentikan perkara bid'ah ini. Begitu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan reaction atau tanggapan terhadap videonya Kiai Idrus Ramli, yang dimana beliau memberikan pernyataan kalau tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh, dan juga beliau mengakui kalau bid'ah ini memeranginya mendapatkan pahala. Artinya kalau kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan ridho dari Allah. Bukankah kita hidup ini untuk mencari ridho Allah tersebut, bukan mencari ridho yang lain, apalagi ridho Roma. Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Ya, apalagi ridho Roma. Allah, kok sampai ridho Roma. Baik, kembali lagi pada pembahasan. Teman-teman, di sini memang saya sudah tahu video ini sudah lama. Debat antara Kiai Idrus Ramli dengan Ustadz Firanda, yang dimana membahas tentang tahlilan. Kenapa saya di sini membahas tahlilan? Karena beberapa segmen ini, beberapa hari ini, banyak orang yang membahas saya perkara tahlilan. Harry Pras membid'ahkan tahlilan. Harry Pras begini. Padahal saya hanya mengutip, ya. Saya mengutip dari fatwa Tarjih Muhammadiyah. Saya mengutip dari pernyataan Kiai Idrus Ramli, mengutip dari Dr. Zakir Naik, mengutip dari beberapa ulama yang sejatinya itu sudah mengatakan dan mempercayai kalau amalan itu adalah bid'ah, teman-teman. Ya, amalannya bid'ah. Saya juga pelaku bid'ah dulu. Bahkan bulan depan ini, selepas lebaran, sudah sampai jadwal 1000 harinya Bapak. Ya, di mana 1000 hari itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang katanya itu harus nyalenin. Kalau kata istilah orang Madura itu nyalenin, teman-teman. Kita harus beli baju, beli sarung, beli ini, beli itu, ngundang orang banyak-banyak gitu, makan-makan bersama dan lain sebagainya. Jadi ada biaya memang untuk mengadakan ritual-ritual tersebut. Dan di sini teman-teman, kenapa harus menetapkan hari begitu, ya? Kalau saya ini, misalkan saya mau bersedekah, kita tidak harus nunggu 1000 harinya. Karena menentukan hari-hari tertentu, seperti yang disampaikan oleh putusan muktamar itu, tidak boleh menentukan hari-hari tertentu, teman-teman. Apalagi mewajibkan. Kan orang-orang kita ini sudah mewajibkan, menganggap itu wajib. Seakan-akan kalau kita tidak tahlilan, itu dianggap aneh sama masyarakat. Dan ini mudarat yang sangat banyak. Ketika orang, pasti, saya tanya kepada kalian ya teman-teman, saya pengen tanya dan jujur masing-masing di setiap daerah kalian, apakah ketika orang tidak tahlilan dianggap aneh? Terkhusus yang hidup di lingkup NU. Pasti aneh. Meninggal, dikubur, terus habis itu tidak ada tahlilan. Aneh. Seperti ngubur bangkai kucing begitu. Tidak didoakan dan lain sebagainya. Padahal tugas mendoakan itu tugasnya anak. Karena apa? Ketika seorang muslim itu wafat, terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan dia. Ya, bagaimana dengan orang lain yang mendoakan? Ya, semua orang ini saling mendoakan. Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, kan gitu setiap mendoakan itu. Jadi tidak perlu khusus menyebutkan nama si fulan, ya, nggak perlu. Dan di sini teman-teman, perkara bid'ah tahlilan ini, kenapa saya ingin membahasnya? Karena saya yang dituduh membid'ahkan. Kan lucu, Harry Pras membid'ahkan tahlilan. Padahal kiai kalian sudah mengaku kalau itu bid'ah. Tidak sunnah, ya. Tahlilan itu merayakan 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 dan sebagainya itu tidak sunnah. Tetapi apa? Makruh. Dan makruh ini bersandingan dengan bid'ah. Aduh, ada juga satu riwayat, ada dalil teman-teman, bahwa pelaku bid'ah itu lebih susah dinasehati daripada pelaku kemaksiatan. Bagaimana kalau menurut kalian? Apakah benar sedemikian? Kita simak dan kita saksikan sebagaimana bebal orang ini yang membela tahlilan ini. Saya juga bebal dulu, saya juga tahlilan. Tapi sekarang saya sudah sadar dan ini harus kita tinggalkan.
Ya kita katanya, saya mau meninggalkan. Kalau kalian tidak percaya kepada saya, ya sudah, gak usah tinggalkan. Kalau kalian percaya kepada saya beserta Dr. Zakir Naik, yang sudah jelas, mending ditinggalkan bid'ah ini. Kalau saya nih disuruh milih antara Kiai Idrus Ramli yang sudah mengakui kalau tahlilan itu bid'ah mungkaro dan lain sebagainya, memeranginya dapat pahala, tapi masih dilakukan karena itu ada tradisi, dan memilih untuk mengikuti Dr. Zakir Naik yang mengajak kita untuk meninggalkan kalau itu perkara bid'ah yang mengada-ada. Saya lebih memilih untuk ikut Dr. Zakir Naik karena beragamanya simple gitu. Ya, gak ribet. Ya, mengadakan bid'ah ini kan ribet, teman-teman. Butuh biaya, butuh tenaga, butuh tempat juga kalau banyak orang yang datang, gitu kan. Lebih-lebih lagi kalau di kampung saya itu berbagi hal makruh, bahkan haram. Rokok. Anak-anak ikut tahlilan ke sana, kadang mereka dikasih rokok. Kadang mereka minta rokok. Dan diberi. Ini banyak nih. Gak perlu ditutupi. Saya ngalamin. Begitu. Baik, teman-teman. Tidak perlu panjang lebar. Mari kita simak seperti apa penjelasan dari Kiai Idrus Ramli mengenai tahlilan ini. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya, ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama, di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai, termasuk Ki Abdullah Fakih, ketika keluarganya meninggal, beliau juga tahlilan. Itu bukan tidak tahu dengan isi I'anatul Talibin. Saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat. Dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah, ketika adat ini kalau diberantas ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Oke, beliau sepakat kalau tahlilan itu bid'ah, mungkaroh, memeranginya juga mendapatkan pahala katanya. Tetapi karena ini sudah menjadi adat, memeranginya itu akan menjadi suatu yang beresiko. Ini kalau kita berbicara Indonesia belum Islam. Indonesia belum Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, bahwa Sunan Kalijogo dulu ketika masuk ke tanah Jawa itu mendakwahkan Islam, menjumpai adat-adat setempat yang sudah lebih dulu Hindu masuk ke sana. Ketika ada orang meninggal, melakukan perayaan-perayaan, makan-makan, minum khamr, bahkan begadang-begadang selama 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya itu, Sunan Kalijaga mendiskusikan itu dengan sunan-sunan yang lain. Untuk apa? Untuk memasuki adat itu, merubah yang isinya suatu kemaksiatan dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan juga zikir-zikiran. Terus pernyataan itu ditentang oleh Sunan Giri, teman-teman. Karena takutnya itu nanti dianggap sebagai ibadah. Ya, begitu kata Sunan Giri. Tetapi Sunan Kalijogo memiliki pandangan yang lain. Kalau itu tidak dirubah, maka kebiasaan tersebut akan menjamur lebih dalam lagi. Dan itu bisa dipengaruhi dengan agama-agama lain yang mungkin masih berpengaruh di tempat itu. Akhirnya apa? Sunan Kalijogo memutuskan untuk masuk ke sana dan merubah kebiasaan yang ada dan tidak menghilangkan adat tersebut. Akhirnya apa? Berjalanlah tahlilan itu. Berjalanlah adat-adat tersebut dengan dimasukkan bacaan-bacaan Al-Quran, zikiran, dan lain sebagainya. Dan di sini teman-teman, apakah kekhawatiran dari Sunan Giri tentang tahlilan ini terjadi? Terjadi, teman-teman. Ya, adat tahlilan ini sudah dianggap ibadah. Dianggap kewajiban. Sehingga apa? Setiap keluarga yang mengaku diri mereka Nahdiyin sebagai warga NU, pasti ketika meninggal dirayakan tahlilan itu, teman-teman. Sampai 7 hari, 40 hari, 100, 1000, setahun, dan lain sebagainya. Sedangkan itu adalah perkara bid'ah yang makruh, meskipun tidak menghilangkan pahalanya, teman-teman. Tetapi memerangi ini, menghentikan kegiatan ini, disebut mendapatkan pahala juga dari Allah. Kalau perkara sodakoh nih, kita mau bersedekah baju misalkan, baju ini saya beli, saya mau kasih kepada tukang parkir dan pahalanya saya akan limpahkan kepada orang tua saya sebagai anak. Itu bisa, teman-teman. Itu boleh ya, sampai pahalanya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketetapan amaliyah yang selama 7 hari itu. Kalau kita merasa ikut kepada ulama, karena sekarang budaya ini sudah menjamur, sudah dianggap kewajiban,
tahlilan. Bahkan kalau orang tidak melaksanakan tidak melaksanakan tahlilan ini dianggap aneh, seolah-olah dia nyeleneh gitu kan ya, berbeda sendiri, serta dibicarakan banyak orang nantinya. Bahkan mudaratnya juga banyak. Ada orang yang miskin teman-teman, dia ingin mengadakan tahlilan, akhirnya apa? Dia melakukan hal-hal yang haram, melakukan hal-hal haram untuk mendapatkan uang agar bisa mengadakan tahlilan itu. Ini yang menjadi masalah. Mudaratnya itu banyak. Emang baik ya makan-makan bersama, itu kan baik, itu enak. Orang nyumbang beras nih, semua datang ke sana ngelayat ya, bawa beras, bawa telur, bawa ini, bawa itu, digoreng dan dimakan-makan bersama. Itu iuran memang teman-teman. Ya, warga sekitar di situ nyumbang ke sana, diolah kembali dan makan-makan bersama. Makan-makan bersama itu acara makan-makan bersama. Memang mereka itu tidak sedikit yang disumbang, tetapi hasil dari sumbangan itu diolah kembali untuk makan-makan bersama di situ teman-teman. Seolah-olah ada acara makan-makan bersama selama 7 hari setelah orang meninggal. Dananya dari mana? Bisa dari pribadi, bisa dari patungan. Nah, di sini teman-teman, ini yang menjadi problematika di tengah-tengah umat ini. Kenapa kita sebagai umat muslim yang sudah tahu kalau ini hanya adat dan tradisi, bahkan diakui bid'ah, memeranginya dapat pahala. Untuk mendapatkan pahala yang seperti ini, kiai-kiai, ustadz-ustadz dan beberapa ulama yang di Indonesia, bukankah mereka harus memberikan fatwa? Kita orang awam pasti ikut. Kita orang awam pasti ikut ulama. Ikut ulama, ikut kiai, ikut ustadz, yang dimana mereka ini bisa membawa kita pada keselamatan. Dan sekarang, apabila orang-orang ini, ulama-ulama ini, yang mereka ini memiliki keilmuan, pengertian di dalamnya, kalau memerangi bid'ah seperti ini mendapatkan pahala, harusnya mereka melakukannya. Kita umat awam tidak akan terpecah belah sebenarnya. Ya, kita orang-orang awam ini, muslim-muslim awam, ketika difatwakan, misalkan MUI sudah memberikan fatwa, jangan mengadakan tahlilan karena ini bid'ah, memerangi ini mendapatkan pahala. Tentunya para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang lain akan menyuarakan suara yang sama kepada umat, kepada orang yang ditinggal mati oleh keluarga. Hendaknya kita tidak perlu tahlilan karena ada fatwa ini dari ulama. Kita harus meninggalkan. Nah, kalau kita sudah serentak nih, NU, Muhammadiyah, mereka sudah serentak untuk mendakwahkan ini, tidak melakukan ini, pasti umat yang di bawah-bawah tidak akan merayakan, teman-teman. Tidak akan mengadakan hal itu. Karena ada pahala yang lebih besar ketika kita menghentikan perkara bid'ah ini. Begitu. Jadi apa? Kita ini bukan untuk gontok-gontokkan, untuk mempertahankan sesuatu yang sudah jelas dikatakan bid'ah oleh Kiai Idrus Ramli. Apalagi makruh. Tidak ada yang menyunnahkan. Kalau kita bertanya kepada hukum keempat imam mazhab, ini tidak ada diamalkan oleh mereka semua. Jadi marilah kita ini harus kembali kepada kesadaran masing-masing. Saya bukan ulama, tetapi saya bisa mencerna apa yang dikatakan oleh Kiai Idrus Ramli. Kalau perkara ini menghentikannya itu mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala artinya mendapatkan ridho Allah. Kalau kita mengerjakan tahlilan itu makruh, lebih baik ditinggalkan. Kalau lebih beratnya lagi, bid'ah tercela. Pokoknya banyak mudaratnya. Orang yang sejatinya alim harus mengajak umat kembali pada kebenaran. Islam itu tidak ribet kok. Sejatinya kalau ibadah-ibadah, amalia-amalia yang kita kerjakan sekarang ini benar teman-teman, keyakinan-keyakinan kita benar, maka pastilah Nabi Muhammad merayakan tahlilan ini. Ngajak umat makan-makan bersama. Ngajak umat untuk doa-doa bersama setelah Khadijah meninggal, setelah anaknya yang bernama Ibrahim meninggal, anak-anaknya yang lain meninggal. Pasti Nabi Muhammad merayakan itu. Tetapi Nabi Muhammad tidak, teman-teman. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad tidak bersedekah. Jadi alangkah lebih bijaknya kalau para ulama ini dari NU, dari Muhammadiyah, dari apapun itu berkumpul membicarakan perkara tahlilan ini, bagaimana menyikapinya ke depan. Berhubung apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli ini sudah menjadi adat istiadat yang kalau kita menghentikannya mendapatkan pahala. Adat istiadat itu teman-teman apabila kita gotong royong, bersih-bersih. Ini kan adat istiadat, tradisi kebersihan, tradisi balap kapal, tradisi sapi kerapan. Kan banyak tradisi ya, bahkan carok pun dianggap tradisi. Ya, banyak sekali tradisi-tradisi ya teman-teman. Jadi kalau tradisi-tradisi sosial itu patut kita jaga. Tetapi kalau berkreasi di dalam beribadah yang menjadi masalah nantinya, pasti akan ada mudarat di situ. Ya kalau saya kembali lagi disuruh memilih, ya pendapat Kiai Idrus Ramli
mengenai menjaga tahlilan, saya lebih sependapat kepada fatwanya Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik yang jelas-jelas beliau itu sangat istimewa. Kalau menurut saya beliau istimewa karena sudah mengislamkan jutaan orang, sudah mengislamkan banyak pendeta yang telah debat dengan dia. Dan juga dia itu orang yang beragama dengan cara yang simple, mudah diikuti dan gak ribet. Karena kita itu hidup bukan untuk ribet-ribet teman-teman, tapi kita hidup itu bagaimana untuk istiqomah, berjalan di dalam kebenaran itu dengan istiqomah. Bagaimana kalau menurut kalian? Ingat sekali lagi, yang membid'ahkan bukan Harry Pras. Saya hanya mengajak kalian berpikir. Begitu.